الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتبروا إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك لا يقضى عليك ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الله لا مانع. السلام.
لا تأخذ. وسع كرسيه السماوات ولا يعوده. اللهم اجعلنا من النار. اللهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, induknya atau penghulunya hari, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah sehingga kita dapat mengawali pagi kita dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya kita harus banyak bersyukur. Ini semua adalah bukan karena kehebatan kita, tapi karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang itu akan memperoleh hidayah. Kita seringkali
menghubungkan hidayah ini kepada orang yang non-muslim masuk Islam. Padahal kita sendiri juga orang-orang Islam sangat memerlukan hidayah. Makanya minimal 17 kali kita memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca ini? 17 kali minimal sehari semalam. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Artinya yang butuh hidayah bukan hanya orang non-muslim. Kita juga orang muslim ini membutuhkan hidayah setiap saat. Sebab tanpa hidayah itu tidak bisa. Sebab kita ini makhluk yang pelin-pelan. Manusia itu makhluk yang pelin-pelan. Maka Rasul katakan, ya, apalagi nanti di akhir zaman itu, kata Nabi, badiru bil a'mali salih fitanan kaqita'il laili al-mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian buruan segera untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang, ya, apa itu fitnah yang begitu kejam, fitnah yang luar biasa, kata Nabi, seperti malam yang gelap, tidak kelihatan fitnah itu, tapi ngeri. Di mana pada saat itu, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan, ada orang nanti di masa itu, di masa fitnah itu, paginya dia masih beriman, paginya dia masih sholat subuh begini, berjamaah masih zikir paginya, tapi tiba-tiba wa yumsi kafirun, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, ada orang sorenya masih beriman, sorenya masih sama kita berjamaah, tiba-tiba paginya dia sudah kafir. Begitu cepatnya perubahan itu. Itulah zaman fitnah, Bapak Ibu. Kita sudah mulai mengarah kepada zaman fitnah itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agamanya dengan harga yang murah. Sekarang aja kita lihat di Indonesia itu, wah, ustaz-ustaz, kiai-kiai, oh, bikin pamer kekayaan. Oh, ini rumahnya sekian ratus miliar, ini. Oh, ini lebar ustaz terkaya. Dibangga-banggakan, bangga dia. Ini zaman fitnah. Zaman dulu, ustaz yang dihormati itu mana? Yang dia datang berjalan kaki, naik angkot, betul nggak? Yang badannya bau, itu dihormati, dimuliakan dulu. Zaman dulu kalau ada ustaz pakai mobil, orang bilang ustaz Golkar. Apa? Ustaz Golkar. Kalau pergi haji, dikasih haji Abu Bakar. Kenapa? Berangkat haji atas biaya Golkar. Nah, dulu begitu. Benar nggak? Nah, oleh karena itu kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman fitnah itu terutama ngeri. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Ada orang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Ya, pelin-pelan manusia itu. Maka hidayah itu sangat diperlukan setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan orang kalau sudah diberikan hidayah sama Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah seseorang itu setiap saat mendapatkan hidayah, apa yang terjadi? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya menerima agama Islam itu. Allahu Akbar. Lapang dadanya menerima agama Islam. Sehingga segala sesuatunya yang bentuk perintah dalam Islam itu gampang, mudah dia laksanakan. Disuruh sholat, tidak ada kesulitan apa-apa. Ya, biar jarak rumahnya jauh, dia punya keyakinan, wah, makin jauh rumah saya dengan masjid, makin besar pahalanya. Betul? Kenapa? Yashrah sadrahu lil Islam. Oh, diminta dia berkorban setahun sekali, tidak ada problem, tidak ada masalah. Dadanya sudah lapang. Dia sam'an wa ta'atan. Ya, dia dengar, dia taat. Tidak ada kalimat membantah. Tidak ada dia berjidal dengan ustaz. Ah, ustaz kan begini. Tidak. Kalau ustaz sudah jelaskan, ya sudah. Sami'na wa ta'ana. Nah, itu orang sudah ada hidayah. Tapi sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, seseorang itu akan memperoleh kesesatan, dicabut hidayah itu sama Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Maka Allah jadikan hatinya itu sempit, hatinya sempit, dadanya sempit. Ya, udah dicabut hidayah. Ka'annahu yas'alu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Sesak napas dia, ngos-ngosan dia. Disuruh sholat mau pingsan dia. Berat rasanya mau sholat itu. Ya, disuruh zakat, wah, mending saya mengganti mobil dan lain sebagainya. Jadi ini bukan kehebatan kita. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena mindset kita yang benar. Jadi kalau sudah cara berpikir kita sudah benar, maka orang itu akan ditambah terus hidayahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini pernah bergeser cara berpikir kita. Dunia itu hanya sementara saja. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi jaga, pelihara itu. Nah, bagaimana hidayah itu? Ya, kata ulama-ulama, hidayah itu ada dua. Berapa Pak? Ada dua hidayah itu. Yang pertama ada namanya hidayatul taufiq. Yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Apa? Hidayatul taufiq. Apa itu hidayah taufik? Ini hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Ini hidayah yang Allah berikan kepada para rasul. Hidayah taufik artinya hidayah bersama bimbingan. Hidayah bersama bimbingan. Jadi ada petunjuk, sudah ada petunjuk, dibimbing pula lagi dia. Ini adalah para rasul, para nabi. Gimana pemahamannya hidayah taufik ini? Contoh begini. Ada orang datang ke sini. Kita lagi berdiri di luar sana berdiri. Ada orang nanya, ya Pak Najib, boleh saya bertanya? Kalau tahu nggak alamat ini? Nah, kira-kira ini Hollywood ini di mana ya? Nah, oleh Pak Najib, karena tahu, oh oke, ente saya antar aja. Daripada nanti nyasar saya antar. Dituntun sampai ke lokasi. Nah, itulah para nabi. Diberikan petunjuk sekaligus dibimbing, dituntun. Tapi kalau hidayatul irsyad, ada tanya, Pak Najib, ini alamat tahu nggak? Iya, saya tahu. Kira-kira mana? Oh, nanti Bapak, ini belok kiri, ini lurus sana. Nanti di sana ada perapatan, belok kanan. Sana ada lampu merah lagi, nanti belok kiri. Nanti sana ada bundaran, nanti agak belok kanan dikit. Sampai nanti lagi. Tidak diantar, tidak dibimbing. Tapi yang bersangkutan mengikuti petunjuk itu. Kalau ingin, karena ini paham, tahu. Artinya apa? Ada usaha dari yang bersangkutan. Benar nggak? Dia nggak berhenti di situ. Karena dia bertanya, setelah diberitahu, ya harus ikutin apa-apa itu. Rambu-rambu apa namanya? Petunjuk tadi. Nah, artinya kalau kita manusia biasa, kita mengusahakan petunjuk itu, betul tidak? Tapi kalau para nabi, oh itu dituntun. Sebenarnya mereka sebagai manusia biasa, kan Nabi katakan, kata Allah, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku itu, kata Allah, innama ana basyar. Sebenarnya saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, saya juga makan. Kamu tidur, saya juga tidur. Kamu menikah, saya juga menikah. Kamu punya anak, saya juga punya anak. Ya, saya manusia biasa seperti kamu. Cuma perbedaannya yuha ilayya. Allah memberikan wahyu kepada saya, ya. Allah berikan hidayah kepada wahyu kepada saya. Katakan itu. Maka sebagai manusia normal, pasti yang namanya manusia ada saat-saat manusia itu salah. Maka yang namanya nabi itu masuk, terjaga daripada kesalahan. Maka setiap kali nabi itu hendak melakukan kesalahan, langsung di stop. Nah, diingatkan, ditegur sama Allah. Misalnya, Nabi
Pernah lagi bercengkrama, lagi ngobrol-ngobrol asik-asik bersama petinggi-petinggi Quraisy. Oh, di situ banyak bos-bos lah kira-kira begitu. Lagi negosiasi. Di saat Nabi sedang asik bercengkrama itu, tiba-tiba dari belakang ada orang buta. Mukmin, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta, tidak bisa melihat. Ya, menghampiri Nabi. Maklum, Nabi lagi asik bercengkrama begitu. Dengan harapan orang ini dapat hidayah, kan gitu. Nah, dicolek sama Nabi, sama Abdullah ini. Rasulullah itu mau minta petunjuk segala macam itu. Nabi kurang merespon. Ya, kurang merespon. Biasa manusia, Nabi juga manusia juga. Karena ini ada harapan akan orang ini mungkin dapat hidayah. Ini lagi negosiasi Nabi. Ada orang buta yang sudah beriman, kurang mendapatkan perhatian dari Nabi. Maklum, Nabi itu manusia biasa. Maka ketika Nabi sedikit agak mengabaikan di Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu ini, langsung turun ayat. Wah, ini namanya dimonitor, dibimbing. Turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, engkau bermuka masam kata Allah ketika datang kepadamu orang yang buta, yang akma. Oh, ditegur langsung Nabi oleh Allah. Sallallahu yang ini kan sudah pasti beriman. Abaikan aja sono, bukan dia yang diberikan. Sono yang kafir diabaikan. Itu udah beriman. Kira-kira begitu. Jadi Nabi langsung dikontrol sama Allah. Itulah namanya hidayah itu taufik, petunjuk yang langsung dididik. Kalau berjalan normal sebagai manusia biasa ya, langsung sama dengan kita. Ya, dia juga butuh arahan, butuh bimbingan gitu loh. Nah, karena kita bukan nabi ya, tentu kita hanya dikasih hidayatul irsyad. Jadi kita berusaha. Kalau kita ada usaha, kita udah tahu di sana tempat maksiat. Kalau saya berangkat ke sana nanti hancur saya, kan gitu. Berangkat juga, akhirnya terjerumus, benar nggak? Jadi Bapak Ibu Saudara, hidayah itu bukan kehebatan kita, tapi anugerah dari Allah. Cuma bermula dari mana? Dari ada usaha manusia untuk menjaga, memelihara hidayah itu. Maka dia selalu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah jalanmu yang lurus. Hanya dengan memohon kepada Allah itu kita akan selamat dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dan kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, istiqomah, taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan qaf, bukan dengan K. Kalau istiqomah K, istri 3 kontrakin rumah. Ya, itu kalau istiqomah pakai K ya Pak Ji, ya. Tapi ini istiqomah. Ya, istiqomah. Artinya tetap pada pendirian, tidak pelin-pelan. Sebab manusia itu memang makhluk yang pelin-pelan. Ya, makhluk yang pelin-pelan. Baginya beriman sore kafir kok. Ya, kita ini makhluk yang pelin-pelan. Oleh karena itulah kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan, abadikan hidayah dalam diri kita ini. Dengan kita Pak, dengan kita selalu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ya, berkumpul dengan orang yang baik. Betul nggak? Seperti lagunya siapa itu? Tombo Hati itu ya kan? Nah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi Pak Joko tahu itu tuh. Hafal tuh lagunya ini. Ya. Nah, dia nggak berkumpul sama orang baik. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang baik begini, insya Allah jaga iman Islam kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kuliah singkat ini manfaat. Saya mohon doanya. Mau menikah? Ya. Nanti juga mohon doakan, saya mau safar ke Austin ya. Tujuh di antara Pak Firman, betul ya? Sama-sama ya, alhamdulillah ya. Jadi insyaallah hari Senin malam sudah kembali lagi dari Houston ya. Sampai jumpa kita 4 hari mendatang insyaallah. Doakan supaya selamat dalam perjalanan dan kembali juga dalam keadaan selamat dan di sana tidak ada halangan apa-apa. Amin. Dan ternyata Pak Fauzi sedang ulang tahun ke-47 ya. Alhamdulillah. Pak Tasir kelihatan masih muda ya. Alhamdulillah. Yang ke-47 Bapak Ibu ya. Luar biasa. Lebih tua beliau dari bisa jadi 2 ya. Masya Allah. Mudah-mudahan umur beliau ini semakin berkah. Ya. Man tala umruhu, apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Tapi wasyarrun nas, dan sejelek-jelek manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya, panjang umurnya tapi jelek amalnya, ya kan? Kerjanya maksiat saja. Maka beliau diberikan Allah keberkahan, beliau selalu jaga gawang di Masjid At-Tauhid ini, ya. Buka pintu setiap zuhur, asar sudah, ya dia sudah nongol di sini. Alhamdulillah. Itu semua ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan di umur yang bertambah ini beliau semakin diberikan kesehatan, ya. Kita doakan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aminna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aminna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, bapak kami, saudara kami, orang tua kami, Pak Fauzi, Kau telah berikan beliau umur yang panjang ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berkahi umur beliau Allah. Di saat umur yang panjang ini jadikan beliau orang yang istiqamah, istiqamah kepadamu ya Allah. Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua untuk semuanya yang mau sholat di Masjid At-Tauhid. Untuk saudara-saudaraku di sekitar LA masih jam 4.45 iqomahnya, 4:45 for Fajar prayer. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.